Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak jamaah musalla al-mukhlisin ya. Musalla mukhlisin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai mengkaji kitab Aqidatul Awam, marilah bersama kita kirimkan Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada musannif kitab ini. Semoga kita mendapatkan barokah, kemanfaatan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak-bapak sekalian, hari ini adalah hari yang pertama kita mengkaji kitab Aqidatul Awam. Seperti biasanya, seperti di kitab-kitab yang lain, di pertemuan yang pertama tentu diawali dengan muqaddimah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. Jadi madhab fikih beliau adalah madhab fikih Maliki. Tentu saja madhab akidahnya adalah madhab akidah Asy'ariyah. Madhab Asy'ariyah adalah bagian dari madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu madhab fikihnya terbesar ada 4. Ada madhab fikih Imam Abu Hanifah, madhabnya disebut dengan Hanafi. Kemudian Imam Malik bin Anas, madhab fikihnya bernama Maliki. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, madhab fikihnya Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal, madhab fikihnya Hambali. Sebenarnya masih banyak lagi. Ada lagi madhab Ats-Tsauri, madhabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan lain sebagainya. Ini madhab fikih. Kalau madhab teologinya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah paling tidak ada 2. Madhabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Madhabnya Imam Maturidi. Imam Maturidi ada 2 lagi. Maturidi Bukhara, ada Maturidi Samarkand. Jadi kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah madhab teologi, madhab akidah. Madhab akidah membawahi ada madhab fikih. Madhab fikih di Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling besar ada 4, pun sebenarnya banyak lagi. Nah, kita akan membahas tentang kitab Aqidatul Awam. Kitab ini adalah kitab yang membahas tentang teologi, prinsip-prinsip dasar tauhid. Prinsip-prinsip dasar tauhidnya siapa? Milik kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam muqaddimah kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u, saya memulai bismillahi dengan menyebut nama Allah War-Rahmani yang Maha Pengasih. Nah, kita preteli satu-satu.
Abda'u bismillahi, saya memulai dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa setiap segala sesuatu itu harus dimulai dengan nama Allah? Ini mengindikasikan bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap orang yang beriman harus dilandasi dengan orientasi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain. Maka oleh karenanya di dalam agama Islam itu ada hierarki cinta, Pak. Cinta kepada Allah nomor pertama. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga, cinta kepada orang tua, yaitu ibu dan bapak. Kemudian setelah itu cinta kepada sesama muslim, dan setelah itu cinta kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak punya anak, punya istri, boleh mencintai anak, boleh mencintai istri, tetapi kadar cinta bapak kepada anak dan kepada istri tidak boleh melebihi kadar cinta bapak kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah. Gak boleh, Pak. Misalnya kalau diukur cinta bapak kepada anak dan kepada istri nilainya 50. Cinta bapak kepada Rasulullah dan Allah 50. Itu nggak boleh. Dalam akidah nggak boleh punya cinta seimbang antara cinta bapak kepada anak dan istri dengan cinta kepada Rasulullah dan Allah, tuh seimbang, nggak boleh. Harus di bawah, volumenya di bawah cinta kepada Allah, kepada Rasulullah dan Allah. Jadi cinta anak, cinta kepada istri, cinta kepada apapun, volumenya, besarannya harus dibawa dari cinta kita kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika, Pak, ceritanya, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab ditanya oleh Rasulullah. Jadi diuji, ya Umar, siapa yang lebih engkau cintai? Istrimu, siapa yang lebih engkau cintai? Istrimu atau aku? Nah, kata Umar, engkau yang lebih aku cintai ya Rasul. Bagus, kata Rasul. Siapa yang lebih engkau cintai, dirimu atau aku? Nah, Umar kemudian mikir-mikir. Ya, entar dulu ya Rasul. Nah, ketika engkau memikirkan sesuatu dan mempertimbangkan sesuatu pada saat membandingkan apakah lebih mencintai dirimu atau kepadaku, maka imanmu kurang sempurna. Akhirnya Umar bin Khattab langsung, "Oh ya Rasul, aku lebih mencintai engkau daripada diriku sendiri," kata Umar bin Khattab. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, itu baru kesempurnaan iman. Jadi apa? Jadi kita wajib untuk mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan mencintai diri sendiri. Makanya setiap para ulama menulis kitab dan sebagainya itu pasti dimulainya dengan abda'u bismillah, dengan menyebut nama Allah. Saya memulai dengan menyebut nama Allah. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya, biasanya ketika memulai dengan menyebut nama Allah, itu pasti ada rentetannya. Pasti ada temannya. Teman yang mensifati Allah. Apa itu? War-Rahmani. War-Rahmani itu artinya apa? Ar-Rahman itu adalah salah satu dari nama Allah yang artinya yang Maha Pengasih. Setelah Ar-Rahmani kemudian digandeng dengan Wabir-Rahimi, dan Maha Penyayang. Pengasih dan penyayang. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia itu hampir mirip.
sepadan antara pengasih dengan penyayang. Coba saya tanya sama Bapak dan sama Bapak-bapak semuanya. Apa bedanya pengasih dengan penyayang? Sepertinya sama ya. Tetapi dalam bahasa Arab beda antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Beda. Yang pertama, wabir-Rahmani. Ar-Rahman itu artinya pengasih. Allah itu memiliki sifat pengasih. Sifat Rahman Allah, sifat pengasih Allah itu diberikan kepada seluruh ciptaan Allah tanpa pandang bulu. Apakah berbentuk besar ataupun berbentuk kecil. Apakah dia lembut ataupun kasar-kasar. Apakah dia berbuat maksiat atau tidak berbuat maksiat. Apakah dia kafir atau dia tidak kafir. Seluruh makhluk Allah diberikan anugerah oleh Allah berupa pengasih. Contoh, Bapak bernafas, nafas. Binatang bernafas, yang hidup bernafas. Sekarang ada orang kafir dikasih nafas nggak sama Allah? Dikasih nafas. Bapak dapat rezeki, dapat rezeki. Ada orang etnis Eropa, dapat rezeki nggak mereka? Dapat rezeki. Etnis Tionghoa dapat rezeki, dapat rezeki. Etnis Dayak dapat rezeki, dapat rezeki. Orang Afro, orang Negro dapat rezeki, dapat rezeki. Orang Arab dapat rezeki, dapat rezeki. Kita orang Islam dapat rezeki, dapat rezeki. Orang Yahudi dapat rezeki. Orang Kristen dapat rezeki. Orang Hindu, orang Buddha, sekalipun orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, orang komunis, orang ateis tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda, ini bukti bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Allah memberi tanpa pandang bulu. Nah, implikasinya apa? Bahwa kita sebagai seorang muslim wajib meneladani sifat Allah Ar-Rahman. Allah saja yang maha bijaksana, yang maha berkuasa, yang menciptakan alam semesta, itu mampu untuk memberikan sifat pengasihnya kepada seluruh makhluknya tanpa membeda-bedakan. Lah kita yang sebagai hambanya Allah harus begitu, tanpa pandang bulu. Ada orang muslim, ya diberikan sifat pengasih. Kita punya tetangga, ada yang Islam, ada yang non muslim, ya tetap diberikan kasih sayang. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yang akhir, maka hormatilah tetangga. Di sini Rasulullah tidak membeda-bedakan apakah tetangga itu orang Islam atau non muslim, sama. Perintah dari Rasulullah ini adalah gambaran untuk meneladani sifat Allah Ar-Rahman. Falyukrim jarahu. Kalau kita lagi nyetel musik di rumah, ya musiknya jangan sampai mengganggu tetangga, kan begitu. Kalau sering ya, kita hajatan, Pak. Terkadang ya, kita nyetel musik, ya namanya orang hajatan, pesta ya. Kita tidak pernah mempertimbangkan tetangga kita ada yang sakit, tetangga kita ada yang punya bayi, masa bodoh. Kita lagi pesta, kita punya hajat, namanya juga orang punya hajat, mereka yang harus ngertiin kita. Terkadang pikirannya begitu. Ya, terkadang pikirannya begitu. Harusnya nggak begitu. Kalau kita berpedoman pada sifat Ar-Rahman Allah, jangan begitu.
Coba kalau kita jadi orang yang sakit, atau kita yang memiliki anak bayi, ya Allah, telinga-telinga saya, yang sakit saya. Ada musik, suara musik, itu musik milik orang, tapi kok masuk telinga saya. Kondisi saya lagi sakit, ya Allah, saya menderita karena musik itu. Walaupun itu musik bukan milik saya, yang nyetel bukan saya, tapi saya semakin menderita karena saya sedang sakit. Di mana kita sebagai seorang muslim yang meneladani sifat Allah Ar-Rahman? Nah, itu orang egois namanya. Terkadang kan begitu ya. Makanya memang lebih enaknya sih kalau kita punya hajat, emang enaknya di gedung ya. Kalau di gedung kan biasanya jauh dari sono sini gitu. Kalaupun di rumah ya monggo-monggo aja, yang penting tidak mengganggu tetangga. Ya, masa punya hajat wajib untuk nyetel musik? Ya, kalau punya nyetel musik nggak masalah, yang penting tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan tetangga di sekitar kita, kan gitu. Itu namanya sifat Ar-Rahman. Selanjutnya, sifat Ar-Rahman itu menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu pengasih. Yang namanya pengasih, Pak, itu berlawanan dengan orang yang kasar, berlawanan dengan orang yang mengeluarkan sumpah serapah. Misalnya nih, ada orang marah-marah karena dia sakit hati, sampai keluar kata-kata kebun binatang, badak, gajah misalnya begitu. Nah, ketika ada orang mengeluarkan sumpah serapah, mengeluarkan kata-kata kebun binatang, saya tanya, apakah itu gambaran Ar-Rahman? Apakah itu gambaran sifat pengasih? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Rasulullah pernah bersabda, mulailah segala aktivitasmu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa seorang muslim yang tidak memulai aktivitasnya dengan baca bismillah, maka aktivitasnya tidak mendapatkan berkah. Itu kata Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah agar setiap apa yang dilakukan oleh seorang muslim jangan sampai keluar dari koridor kehalusan, kasih sayang yang sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang kan gitu ya, Pak. Ada orang berbuat sesuatu, niatnya membela agama, niatnya membela Rasulullah, niatnya menjaga kehormatan agama, tetapi dilakukan dengan mengeluarkan kata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata kotor. Di satu sisi niatnya sudah bagus, tapi perilakunya, menjalankannya justru bertentangan dengan sifat-sifat Allah Ar-Rahman. Kalau sudah begini, apakah dibenarkan? Ya nggak benar namanya. Membela agama kok dengan cara-cara yang kasar, bertentangan dengan sifat Allah Ar-Rahman. Ya nggak benar. Ya. Ada istilah amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, ini nahi mungkar tidak dengan amar ma'ruf, nahi mungkar nahi mungkar lagi, yang nggak boleh. Nahi mungkar kok dengan membuat kerusakan, yang nggak boleh. Ini salah kaprah. Nah, kemudian Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk Allah, menurut sebagian ulama, ini hanya berlaku di dunia saja. Sementara di akhirat tidak berlaku sifat Ar-Rahman, menurut sebagian ulama. Terus kasih sayang Allah ketika di akhirat digambarkan dalam lafaz apa? Dalam namanya yang apa? Ar-Rahman kan salah satu nama Allah di dalam Asmaul Husna yang berjumlah 99 itu.
Nah, dijawab wa birrahim, dan dengan penyayang, sifat penyayangnya Allah. Loh, bedanya apa antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kan sama-sama pengasih, kan sama-sama sayang, sama-sama kasih sayang. Nah, kata sebagian ulama, kalau Ar-Rahim, sifat kasih sayangnya Allah itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman saja, hanya kepada orang Islam saja. Terkadang Allah memberikan sifat Ar-Rahim di dunia juga, tetapi yang paling inti dan yang paling terbesar volumenya, sifat kasih sayang Allah diberikan kepada seorang muslim besarnya nanti di akhirat. Nah, ada salah seorang ulama yang mengatakan bahwa kasih sayang Allah diberikan kepada seorang muslim yang mengejawantahkan nama Allah Ar-Rahim itu cuman 1% di dunia. Sisanya 99% nanti diberikan di akhirat. Jadi kalau Bapak sekarang alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Islam, Bapak ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Indonesia yang negaranya aman, nyaman, sejahtera, yang cuacanya itu seimbang, 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam. Musimnya cuma dua, cuman musim kemarau dengan musim hujan. Kalaupun panas musim kemarau itu nggak sampai 40 derajat, nggak sampai 50 derajat. 30 derajat saja itu jarang di Indonesia. Jadi panasnya ya tidak terlalu panas, enak banget. Musim dinginnya juga tidak sampai 15 derajat, nggak sampai 10 derajat. Coba Bapak pergi ke Eropa kalau lagi musim dingin, bahkan di bawah 0 derajat, Pak. Minus 5 derajat. Ada yang begitu, Pak. Bahkan ada, kalau tidak salah di Finlandia. Itu derajat, suhunya itu di bawah 15 derajat. Masya Allah. Kita aja di sini yang 15 derajat ke atas, katakanlah 17 derajat, itu merasanya kedinginan, menggigil. Lah ini minus 15 derajat, Masya Allah. Indonesia enak, Pak, dikasih musim dingin, nggak terlalu dingin, dikasih musim panas, nggak terlalu panas. Sama Allah dikasih panas 23 derajat saja ngeluh, ya Allah, ini panas banget ya. Dikasih panas 25 derajat, ya Allah, ini panas banget, ngeluhnya luar biasa. Sampai mulutnya berbusa-busa, pulang dari masjid habis sholat Jumat panas, padahal suhunya cuma 25 derajat, ngeluhnya Masya Allah. Ya, coba Bapak pergi ke Arab, ke Timur Tengah, panasnya bisa mencapai 40 derajat, Pak. Luar biasa, luar biasa. Kalau nggak pakai tutup kepala, panasnya minta ampun. Bahkan ada di beberapa daerah di Afrika itu mencapai 45 derajat, 48 derajat. Luar biasa. Di Indonesia enak, enak. Nah, ketika Bapak mendapatkan itu, ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim yang tinggal di Indonesia, dan Bapak merasa nyaman di sini, merasa aman di sini, itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sifat Ar-Rahimnya kepada Bapak, dan itu baru dibayar 1%. Sisanya nanti kenikmatan berupa kasih sayang Allah 99% di akhirat kelak. Sifat Ar-Rahim. Jadi sifat Ar-Rahim tidak diberikan kepada non-muslim. Ya, Bapak ngedengerin Al-Quran,
Ngedengerin Al-Quran nikmat banget. Bapak malam-malam sepertiga malam zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikirnya 100 kali. Baru nyampe 30 kali Bapak nikmat banget sampai tidak terasa keluar butir-butir cairan dari mata. Karena nikmatnya, karena merasa saya sedang bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saking nikmatnya, Pak, Bapak punya hutang di warteg 50.000 lupa. Bapak punya kasbon di koperasi lupa, semuanya lupa. Karena apa? Saking nikmatnya bertemu dengan Allah, berzikir mengingat Allah, karena kesadaran hatinya dan pikirannya di depan saya sedang berhadapan dengan Allah, Zat yang maha indah, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha sempurna, Zat yang maha berkuasa, Zat yang maha gagah. Nikmat banget. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Keluar air mata. Keluarnya air mata bukan menggambarkan kesedihan dan kegalauan, tetapi keluarnya air mata menggambarkan dia dalam keadaan suka, menggambarkan kenikmatan yang tiada tara, yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata dan kalimat. Nah, suasana nikmat ini adalah gambaran dari sifat Ar-Rahim Allah yang diberikan kepada orang yang beriman. Besok bulan Ramadan biasanya ada yang ditarget, pokoknya dalam 1 bulan saya harus khatam sekali. Misalnya baca Quran dia habis sholat baca 2 lembar, terkadang habis sholat baca 5 lembar, terkadang habis aktivitas dia target, saya harus membaca Al-Quran 1 juz misalnya. Sehingga ada yang khatamnya 2 kali, ada yang khatamnya sekali dalam 1 bulan itu, ada yang khatamnya 3 kali, ada yang khatamnya 4 kali. Ketika membaca Al-Quran nikmat banget, seneng banget bawaannya. Tapi ada yang bawaannya ketika membaca Al-Quran itu bawaannya takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi takut kepada Allah itu berbeda ketika kita takut melihat sesuatu yang menakutkan. Anak kecil misalnya melihat apa? Kata orang melihat kuntilanak, seram. Beda, Pak. Rasa takut kepada Allah dengan rasa takut ketika melihat sesuatu yang menyeramkan itu beda. Rasa takut kepada Allah itu kalau digambarkan seperti seorang kekasih yang takut pacarnya marah. Tuh. Kan beda, Pak. Antara rasa takut anak kecil ngelihat kuntilanak dengan rasa takut seorang kekasih takut pacarnya marah, kan beda. Ya, seorang kekasih takut pacarnya marah mengandung rasa cinta. Nggak mau pacarnya marah, ya takut. Sama-sama menggunakan kata takut, tapi beda perasaannya. Makanya saya nggak setuju kalau misalnya ada orang bilang, kalau ada orang yang mendidik anaknya begini, jangan takut pada apa-apa, takut sama Allah. Mendidik anaknya begitu saya nggak setuju. Makanya anak saya nggak bisa gitu. Wong Allah kok ditakutin. Kita mengajarkan anak untuk mentakuti Allah, menakuti Allah. Anak-anak persepsinya berbeda, penggunaan kata takut itu untuk anak-anak berbeda. Anak-anak menggunakan kata takut itu persepsinya adalah sesuatu yang menyeramkan. Ada geledek, jeger, dia takut. Masa Allah disamakan dengan adanya geledek? Bagi anak-anak begitu. Ya, apalagi kata orang maghrib, ayo masuk, nanti ada kalong wewe. Anak-anak takut, jangan keluar, menyeramkan.
Nah, ketika kita menggunakan kata takut terhadap anak kecil, takutilah Allah. Anak kecil nanti persepsinya apa? Persepsinya Allah menyeramkan. Nah, jadi kalau Bapak punya anak, ketika mengenalkan Allah jangan menggunakan takut. Dekati Allah. Enggak, Allah tuh baik. Allah tuh baik. Gitu. Allah tuh hebat, Allah tuh keren. Nah, kan begitu. Ya. Jangan menggunakan kata-kata takut. Ya, jadi sekali lagi, Ar-Rahimi adalah kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada kaum muslimin. Sebagian ulama mengatakan bahwa sifat Ar-Rahim Allah hanya diberikan nanti di akhirat kelak. Di dunia tidak diberikan. Tetapi sebagian ulama mengatakan sifat Ar-Rahim Allah diberikan kepada kaum mukminin tetapi hanya 1%. Sisanya yang 99% itu diberikan nanti di akhirat kelak. Ya. Nah, dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini yang wajib untuk diucapkan oleh setiap muslim di saat memulai aktivitas. Maksudnya apa? Maksudnya agar supaya setiap muslim itu dalam melakukan aktivitas harus dengan nilai-nilai kasih sayang. Di dalam kasih sayang itu ada kebijaksanaan. Di dalam kebijaksanaan itu terdapat nilai-nilai kecerdasan, kejeniusan emosional. Kan begitu ya? Jadi jenius itu kan ada 3 macamnya. Ada jenius intelektual, ada jenius spiritual, ada jenius emosional. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibaca ketika kita memulai sebuah aktivitas, itu maksudnya apa? Maksudnya supaya seorang muslim itu harus melakukan segala sesuatu dalam koridor kejeniusan intelektual, spiritual, dan emosional. Orang yang jenius intelektual, spiritual, dan emosional, orangnya tidak berkarakter kasar. Kalau mengucapkan kata-kata, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang. Tidak mengeluarkan sumpah serapah. Kan begitu, ya. Dia penuh dengan kasih sayang. Karena apa? Memulai segala sesuatu baca bismillah. Saya mau mengerjakan makalah bagi mahasiswa, baca bismillahirrahmanirrahim. Saya mau berangkat kerja, naik motor, keluar dari rumah, naik motor, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah lagi. Semuanya diawali dengan menyebut nama Allah. Nama Allah, dan biasanya itu dilanjutkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu. Ya. Apalagi Rasulullah pernah bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah semua yang ada di muka bumi, niscaya engkau mendapatkan kasih sayang dari penghuni langit. Penghuni langit itu siapa? Para malaikat. Para malaikat tidak pernah berbuat sesuatu kecuali dia mendapatkan perintah dari Allah. Jadi orang yang berbuat kasih sayang di muka bumi, tidak pandang bulu kepada siapapun, kepada seluruh makhluk Allah, apakah itu manusianya apakah beretnis Jawa, Sunda, Sumatera, Tionghoa, Eropa, Afrika, dan lain sebagainya. Kemudian dia berbuat kasih sayang apakah kepada sesama manusia, apakah kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, lingkungan sekitar, ada hutan, ada sungai, dan lain sebagainya. Dia berbuat kasih sayang benar-benar dilakukan lillahi ta'ala untuk mendapatkan ridha Allah, maka Allah akan memerintahkan kepada para malaikat penghuni langit
untuk menyayangi orang tersebut. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Berbuat kasih sayanglah kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi, niscaya engkau mendapatkan kasih sayang dari penghuni langit. Gitu ya. Wa birrahimi daimil ihsani. Daim itu selamanya, Pak. Selamanya. Al-ihsani berbuat kasih sayang. Jadi sesungguhnya Allah tuh selalu berbuat kasih sayang kepada kita, Pak. Nah, sekarang saya tanya. Bapak mengharapkan keadilan Allah atau tidak? Kalau kita kepada manusia mengharapkan sifat adilnya manusia. Yang adil dong, kan begitu biasanya ya. Kepada pemerintah, yang adil dong, kan begitu ya. Apalagi pada pimpinan harus berbuat adil. Si istri kepada suami, suami harus adil. Anak kepada bapaknya, kepada ibu harus adil. Nah, sekarang bapak sebagai makhluk mengharapkan kepada Allah agar supaya Allah adil atau tidak? Ayo. Coba saya tanya, jawab Pak. Kita mengharapkan keadilan Allah atau tidak? Untuk diri kita sendiri sebagai pribadi. Tidak, kenapa alasannya tuh? Diserahkan kepada Allah saja. Nah, alasannya kenapa? Oh, karena dia lebih tahu dari kita. Iya. Jawabannya sudah benar, tapi resensinya kurang sempurna. Kalau kita mengharapkan keadilan Allah, niscaya kita binasa, Pak. Niscaya kita binasa. Konsep keadilan begini. Orang yang berbuat salah harus dihukum. Ya kan, betul? Kalau ada orang berbuat salah tapi tidak dihukum, adil nggak? Nggak adil. Saya mencuri uangnya Pak Budi. Yang adil saya harus dihukum karena saya mencuri uangnya Pak Budi. Apalagi saya berbuat salah kepada Pak Budi, saya harus minta maaf. Tapi Pak Budi belum, masih nggak ridho sebelum saya dihukum. Jadi sesuai dengan konsep keadilan saya harus dihukum karena Pak Budi nggak ridho selama saya belum dihukum. Pak Budi ditabok sama saya, tanpa alasan apa-apa. Pak Budi nggak terima. Untuk menuntut keadilan, maka saya harus ditabok lagi. Kisos ya, tabok, Pak. Baru Pak Budi memaafkan saya. Adil nggak begitu? Adil. Sekarang saya tanya sama Bapak, Bapak pernah berbuat dosa kepada Allah? Pernah kan? Berbohong, itu dosa nggak? Dosa. Ya, dosa. Bapak buka internet, buka HP, ada gambar porno, nggak sengaja. Buka WA deh, namanya orang ya, WA grup, ada orang yang nakal, tahu-tahu dia ngirim gambar yang nggak jelas, gambar auratnya perempuan, padahal kita nggak pengen ngeliat itu, tapi nggak sengaja ternyata kebuka. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Secara tidak sengaja kita berbuat maksiat, tapi sama Allah seketika itu dihukum nggak kita? Kalau Allah berbuat adil sama kita, pasti kita dihukum. Kita ngebohongin anak, Pak, saya pengen es itu. Kita tahu anak kita lagi sakit, batuk, Pak. Tenggorokannya lagi sakit, dia ngerengek minta es. Jangan deh, itu esnya nggak enak, padahal itu enak, esnya enak. Kita ngebohongin anak, dosa nggak tuh? Dosa. Kalau Allah berbuat adil, kita pasti dihukum, disiksa, kena azab kita. Kita berbohong, walaupun berbohongnya atas nama kebenaran, atas nama kebaikan. Saya membohongi anak agar supaya si anak berhenti untuk ngerengek pengen minta es. Tapi dengan cara berbohong, mau berbohong dosa kok.
Ya, kalau Allah berbuat adil sama kita, kita sudah kena azab sama Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, melihat aurat perempuan yang nggak bener, misalnya gitu. Yang perempuan juga melihat aurat laki-laki yang benar-benar menimbulkan nafsu syahwat, misalnya gitu. Kalau Allah berbuat adil, seketika itu juga dia kena azab. Maka ada sebagian sufi yang mengatakan, yang berdoa kepada Allah, bermunajat di malam hari, ya Allah, hindarkanlah saya dari sifat adil. Doanya gitu, Pak. Ya Allah, hindarkanlah saya dari sifat adilmu. Seandainya engkau memberlakukan sifat adilmu kepadaku, niscaya aku sudah binasa. Karena begitu banyak dosa dan kesalahan terhadap engkau. Aku selalu berbuat maksiat, baik dalam keadaan sengaja ataupun tidak sengaja. Seandainya engkau memberlakukan sifat adilmu, maka niscaya aku sudah mendapatkan azab darimu. Lah, terus maunya apa? Maunya, ya Allah, aku menginginkan sifat Rahman dan Rahimmu kepadaku, sifat kasih sayangmu kepadaku. Tuh, begitu, Pak. Hikmahnya apa? Ketika kita memahami Allah punya sifat Rahman dan Rahim, dan jarang, ya, Allah tuh jarang loh. Allah tuh jarang memberlakukan sifat adilnya kepada manusia. Jarang, Pak. Jarang. Kalau Allah memberlakukan sifat adilnya, seketika itu juga, niscaya dunia pasti hancur dari kemarin-kemarin. Ada orang ngebakar hutan. Ya, ngebakar hutan. Yang lain kena asapnya kemana-mana sampai ke Malaysia. Padahal yang ngebakar orang Indonesia. Harusnya kalau Allah berbuat adil, maka seluruh Indonesia kena semua. Yang kena cuman sekitaran Sumatera saja. Walaupun Malaysia kena imbasnya, misalnya. Tetapi Allah bersifat kasih sayang, nggak semuanya kena. Udah cukup yang di situ saja. Misalnya kan begitu, ya. Tuh. Jadi kita berdoa sama Allah, ya Allah, saya mengharapkan Rahman dan Rahimmu kepadaku, dan saya berlindung dari sifat adilmu, ya Allah. Karena sifat adilmu itu akan membinasakanku. Kenapa membinasakanku? Karena aku selalu berbuat dosa, berbuat maksiat setiap hari, baik secara disengaja maupun tidak sengaja. Ya, Pak. Nah, hikmahnya apa? Bapak, kalau ada teman, ada tetangga, ada kerabat kantor yang pernah berbuat salah kepada Bapak, kayak Allah, maafi, jangan punya dendam. Allah nggak punya sifat dendam. Dimaafi. Ada orang berbuat salah sama Bapak sakit hati, ya udahlah, saya maafin dia. Urusan dia mendapatkan dosa atau tidak, urusan dia sama Allah. Bapak punya istri Bapak tidak memenuhi hak Bapak, istri Bapak tidak melakukan kewajiban Bapak, ya sudahlah, saya memohon kepada Allah, ya Allah, mohon berilah kasih sayang kepada saya dengan memberikan pahala. Saya sudah dizalimi istri, dia punya dosa kepada saya, itu saya serahkan kepada Engkau, urusan dia sama Allah. Yang jelas saya masih punya kewajiban sebagai seorang suami, saya tetap memberikan dia kasih sayang, saya tetap memberikan dia nafkah. Tuh. Jadi yang diperhatikan adalah kewajiban diri sendiri, bukan memperhatikan hak kita sebagai seorang suami, bukan memperhatikan hak kita sebagai seorang tetangga, tetapi yang diperhatikan adalah kewajiban kita sudah dilakukan atau tidak. Tuh, sebagai seorang muslim begitu. Ini baru satu bait, Pak. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Udah masuk waktu isya. Nanti bait berikutnya kita akan bahas minggu depan. Ya, nanti kalau sudah 4 bait kita akan baca bareng-bareng. Kalau perlu dihafalkan, enak ini. Dulu saya belajar ini
Ya kalau di pondok ini anak-anak ibtidaiyah tuh sambil membaca sambil ngapal. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al akhirul baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wa'ada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Nah, itu rame-rame, Pak. Mau sholat maghrib tuh, habis azan rame-rame tuh anak santri tuh bareng-bareng, laki-laki perempuan, abda'u bismillahirrahmanirrahim. Oh, rame-rame gitu. Anak-anak ibtidaiyah, anak-anak SD gitu. Anak SD rame gitu. Sholat dan lain sebagainya. Nanti kalau bisa nanti kita baca bareng-bareng kalau sudah masuk ke bait yang keempat. Dari saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan tindakan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.